Shalom saudara, shalom. Tidak ada orang asing di tempat ini, amin. Kita di sini semua keluarga, amin. Kasih tahu kiri kanan, kamu keluarga. Ya. Haleluya. Saudara, beberapa hari lagi kita akan merayakan atau memperingati bersama-sama 59 tahun Gereja Bethel Indonesia, Jalan Suryo Pranoto 87B 89 di tempat ini. Amin. Jadi pastikan saudara minggu depan ya saudara hadir untuk kita boleh mensyukuri sama-sama atas bukti kasih setia Tuhan untuk gerejanya. Karena gereja ini boleh ada sampai hari ini itu oleh karena kasih setia Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan. Ya, saudara, tanggal 15 September yang lalu saat Family Camp di Bogor, kita telah meneguhkan bersama-sama. Mungkin saudara begitu masuk saudara bingung atau mungkin bertanya. Ada tulisan di depan saudara di sana, Hosanna Family Church. Apa saudara? Hosanna Family Church. Ya. Nah saudara, tanggal 15 September lalu tadi saya katakan kita telah meneguhkan bersama-sama bahwa Gereja Bethel Indonesia adalah di tempat ini ya gereja keluarga yang kita sebut sebagai Hosanna Family Church. Nah saudara, ini bukan berarti kita menghapus, menghilangkan atau meniadakan nama GBI Hosanna, bukan saudara. Ya. Tetapi justru sebaliknya Tuhan telah meneguhkan bahwa Gereja Bethel Indonesia Hosanna di mana tempat saudara beribadah, ini adalah gereja yang Tuhan bangun sebagai sebuah keluarga. Ya, yang Tuhan dirikan sebagai sebuah keluarga. Bukan hanya di bumi ini saja. Tetapi Allah merindukan kita menjadi sebagai sebuah keluarga sampai di dalam kerajaannya yang kekal selama-lamanya. Itu yang Tuhan mau bagi GBI Hosanna di tempat ini. Nah saudara, pertanyaannya apa maksudnya meneguhkan? Ya, apa maksudnya meneguhkan? Yang pertama saudara, meneguhkan maksudnya adalah memastikan bahwa sekali lagi GBI Hosanna adalah gereja keluarga. GBI Hosanna adalah Hosanna Family Church. GBI Hosanna adalah bait Allah yang Tuhan pilih. GBI Hosanna adalah rumah Allah yang Tuhan pilih. Di mana disinilah tempat kediamannya. Tempat Allah menyatakan dirinya. Tempat Allah menyatakan kuasanya. Tempat Allah menyatakan kasihnya, tempat Allah menyatakan mujizatnya. Disinilah. Jadi saudara, mari kita mau menghormati gerejanya Tuhan. Bukan gerejanya saya sebagai gembala. Bukan gerejanya Koheritio sebagai wakil gembala. Maupun para pengerja atau pejabat gereja di tempat ini. Tetapi kita mau menghormati bahwa ini adalah gerejanya Tuhan, ini adalah rumahnya Tuhan, ya, tempat kediamannya. Ya, saudara bisa kasih tahu kiri kanan saudara, ya ini rumah Allah. Kasih tahu. Ya, ini rumah Allah. Jadi ini adalah rumah keluarga kita. Nah, saudara, saya percaya saat kita akui bersama-sama, ya, saat kita menyadari sama-sama bahwa ini adalah rumah Allah, rumah keluarga kita. Nah saudara, apapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, ya tadi di pujian ada mengatakan ada tawa, ada suka, ada sedih, ya ada apa lagi tuh? Ada suka, ada duka, ada rupa-rupa yang terjadi. Ya di dalam tetap kita ini adalah saudara di dalam Kristus, kita ini adalah keluarga Allah. Jadi sekali lagi kalau kita sungguh-sungguh menyadari, mengakui bahwa ini adalah gerejanya Tuhan, rumah Allah, apapun keadaannya.
Bagaimanapun keadaannya, saudara, kita akan tetap setia dan tidak tinggalkan rumah kita. Amin. Kita akan tetap setia, kita tidak akan meninggalkan rumah kita. Coba saudara, dalam keluarga saudara, ya. Saudara mungkin waktu kecil pernah kayaknya saya pengen pergi nih dari rumah ini, kesel tinggal di rumah ini. Tapi tidak kan? Saudara tetap kembali ada di rumah bersama papa dengan mama, bersama dengan kedua orang tua saudara. Nah saudara, kalau ini adalah rumahnya Allah, maka keadaan apapun, ya kita akan tetap sama-sama menangani bersama-sama, mengatasinya bersama-sama. Karena ini bukan rumah kos, karena ini bukan rumah kontrakan. Kalau rumah kontrakan atau rumah kos, kalau ada kebakaran, kebanjiran, ya biarin aja dah. Kita pindah lagi tempat kosnya, kita pindah lagi kontrakannya. Bukan rumah kita. Tetapi saya percaya justru ketika ada masalah. Ya, saya percaya gereja-gereja pasti punya banyak masalah. Di sini juga ada masalah. Ya, ketika ada masalah ini menjadi tanggung jawab kita. Di mana kita juga harus menangani bersama-sama karena kita ini adalah keluarga. Amin. Amin. Kok disuruh mengatasi masalahnya, aminnya gak kuat. Amin. Kasih tahu kiri kanan. Yuk kita atasi sama-sama. Ayo kasih lihat dong. Ya dong. Ya. Yang kedua saudara, apa maksudnya meneguhkan? Ya. Apa maksudnya meneguhkan? Maksudnya di sini saudara, Allah menegaskan bahwa jemaat di tempat ini bahwa kita memiliki Bapa sebagai kepala gereja yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang harus kita hormati, yang harus kita taati, yang harus kita teladani. Dan kita ini adalah anak-anaknya. Ya, saudara ini adalah anak-anaknya yang mau diajar, yang mau dididik, yang mau dinasehati, yang bersedia ditegur, ya. Dan terus disempurnakan karena Bapa kita di sorga adalah sempurna adanya. Ya. Jadi saudara mari, kalau ada nasihat, ada teguran, ya, yang mungkin ada gesekan-gesekan, mari kita mau sama-sama mendengar dengan baik nasihat untuk kebaikan kita semua. Kita keluarga. Jadi kita tidak tersinggung ketika ada yang menasehati kita. Tentu menegur atau menasehatinya dengan kasih. Nah saudara, yang ketiga, apa maksudnya meneguhkan bahwa GBI Hosana Jalan Surya Pranoto 87B itu adalah Hosana Family Church. Maksudnya saudara, Tuhan telah membenarkan ya bahwa jemaat Hosana dikumpulkan oleh Allah, ya, dipersatukan oleh Allah sebagai sebuah keluarga Hosana Family Church yang diikat oleh kasih-Nya. Jadi yang mengikat setiap kita ini bukan apa yang saudara miliki, harta saudara, keuangan saudara, tetapi yang mengikat setiap kita ini kekuatannya ada di kasih-Nya. Karena begitu kuat kasih Allah bekerja di dalam setiap kita sehingga kita sungguh-sungguh mengalami bagaimana persekutuan yang indah di dalam keluarganya Tuhan. Saudara tahu berapa orang dimulainya gereja ini? Kalau kita lihat dari catatan sejarah kita, ketika Allah kumpulkan di tempat gereja ini awal mula-mulanya 10 orang. Gereja ini dimulai dengan 10 orang. Dan 10 orang saat ini, kalau kita hingga saat ini kita ada, itu bukan perjalanan yang mudah. Itu bukan perjalanan yang boleh dikatakan yang ya aman-aman aja, yang baik-baik ya. Enggak saudara, saya percaya almarhum Bapak Gembala
Anton Ishak Felialu bersama dengan Ibu almarhum Ibu Gembala Maria Sanpang, Susana Angkawijaya, banyak mengalami pergumulan yang tidak mudah. Itu bukan perjalanan yang mudah untuk bisa dilewati. Dan Allah telah membenarkan, saudara, bahwa disinilah Kristus sebagai kepala. Dan kita ini adalah anggota tubuhnya. Punya peran dan punya fungsi yang berbeda-beda. Ya, kalau kita sebagai saudara ketua divisi, saya sebagai gembala, saudara sebagai pemusik, itu hanya peran dan tugas. Ya, di dalam kita menjalani kepercayaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Karena itu mari sebagai jemaat, sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, mari kita jalani panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, kekuatan jiwa kita semua kita mau berikan bagi Dia. Dan kita lihat Allah telah mempersatukan jemaat Tuhan sampai saat ini. Untuk kita boleh terus belajar saling menolong, saling memperhatikan, saling mengasihi sebagai tubuh Kristus. Itu Allah membenarkannya, saudara. Itu terjadi di tempat ini. Yang keempat, saudara, apa maksudnya meneguhkan? Maksudnya Tuhan telah menguatkan. Lewat doa dan pergumulan jemaat di tempat ini, lewat hamba-hamba Tuhan baik yang kita undang maupun yang telah hadir di tempat ini, saudara, telah mengkonfirmasi bahwa sungguh, saudara, GBI Hosana adalah GBI gerejanya keluarga Allah. Ada kehangatan, ada keakraban, ada perhatian, ada kasih yang mempersatukan jemaat Tuhan di tempat ini. Bahwa benar GBI Hosana adalah gereja keluarga, Hosana Family Church, ini yang meneguhkan kita. Dan yang terakhir, apa maksudnya meneguhkan? Apa maksudnya meneguhkan? Maksudnya Tuhan telah mengukuhkan. Bahwa Hosana Family Church di tempat ini Tuhanlah yang mendirikannya. Tuhanlah yang membangunnya. Dan Tuhan telah mendirikan, Tuhan telah membangun gereja di tempat ini di atas batu karang yang teguh. Jadi saudara, kita percaya kalau Allah membangunnya di atas batu karang yang teguh, alam maut pun tidak bisa memisahkan setiap kita jemaatnya. Jadi kita nggak hanya kumpul di sini. Kita bisa kumpul sampai dalam kekekalan nanti. Ya dong, tujuan kita bersekutu dengan Tuhan apa? Tuhan menyatukan kita, Tuhan memperdamaikan kita untuk apa? Untuk kita terus bersama-sama dengan Dia sampai di sorga nanti. Saudara, kita dipersatukan oleh Allah. Saudara dipanggil oleh Allah di tempat ini. Ini cuma sementara gedung ini, saudara. Tapi sesungguhnya Tuhan mau sampai kepada kekekalan di sana. Karena tidak ada satupun yang dapat memisahkan saudara dengan Bapa di sorga. Karena kesatuan Bapa dengan anak-anaknya itu adalah kesatuan kekuatan ilahi. Yang sungguh-sungguh menyatu dalam kekekalan. Itulah maksudnya. GBI Hosana Jalan Surya Pranoto 87B 89 telah meneguhkan, telah menegaskan, telah menguatkan, telah memastikan, telah membenarkan, telah mengukuhkan menjadi Hosana Family Church. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Nah saudara, 59 tahun gereja ini telah berdiri. Sekali lagi, ini perjalanan yang cukup panjang dalam doa dan pergumulan. Saya percaya setiap jemaat, setiap kita merindukan adanya kebangkitan bagi gerejanya. Baik dari sekolah minggu, pemuda remaja, wanita Bethel, ya, dan seluruh jemaat yang ada di tempat ini, kita merindukan kebangkitan gerejanya. Karena kita tahu bahwa Hosana Family Church ini adalah Tuhan yang pilih. Ya, gereja yang Tuhan pilih, bait Allah yang Tuhan pilih.
Ini yang saya meyakini, ini yang saya sungguh-sungguh imani. Bahwa gereja Hosana di tempat ini adalah Tuhan yang pilih, Tuhan yang tentukan. Dan saudara, ketika saya gumuli ini saya diingatkan saudara. Saat Salomo menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan. Saudara masih ingat? Dalam peristiwa setelah Salomo menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan, Tuhan berkenan kepada Salomo. Dengan apa yang dikerjakannya, saya rindu saudara, kita adalah orang-orang yang mendapatkan perkenanan di hati Tuhan. Ketika kita melakukan, mengerjakan apapun yang kita buat bagi gerejanya Tuhan. Tuhan berkenan kepada Salomo, saudara, dengan apa yang dikerjakannya. Maka untuk kedua kalinya, saudara, dalam cerita itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Tuhan sampaikan, saudara, bahwa Tuhan berkenan, bahwa ia berkenan kepada Salomo dengan menjawab doanya. Dan memilih baitnya, bait Allah sebagai tempat khusus bagi Tuhan. Kita baca sama-sama 2 Tawarik 7 ayat 12. Dikatakan begini saudara. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari. Dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu. Dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Saudara, itu kata Tuhan kepada Salomo. Ya, betapa bahagianya ketika Salomo mendengarkan apa yang Tuhan katakan pada saat itu kepada dirinya. Namun saudara jangan lupa, pada ayat-ayat selanjutnya kalau saudara baca 2 Tawari ini, ada ayat-ayat selanjutnya juga Tuhan peringatkan Salomo. Ya. Pilihan untuk taat atau tidak taat. Dan seringkali firman Tuhan berbicara kepada kita di dalam gereja Tuhan di tempat ini. Seringkali kita diajar untuk kita mau taat atau tidak taat. Pilihan taat atau tidak taat tentu ada konsekuensinya. Ada 2 pilihan yang bisa kita alami saudara. Ya, pilihan pertama taat dan setia, konsekuensinya Allah memberkati kita. Tuhan akan menepati janjinya dan meneguhkan kerajaan Salomo pada saat itu. Itu yang Tuhan sampaikan. Dan pilihan kedua saudara, tidak taat, konsekuensinya Tuhan menghukum. Begitu juga dengan kita saat ini. Pilihan apa yang saudara ambil di tempat ini? Pilihan apa yang gereja ambil di tempat ini? Saya percaya kita mau memilih taat daripada tidak taat. Amin. Kita mau melakukan perintahnya karena dia adalah Bapa kita dan kita ini adalah anak-anaknya. Bapa telah memilih kita menjadi gerejanya. Bapa telah memilih Hosana Family Church sebagai baitnya. Itu satu hal yang luar biasa. Allah katakan dalam 2 Tawari 7 ayat 16. Dikatakan seperti ini saudara. Ya. Karena aku telah memilih bait Allah ini. Tuhan yang katakan. Saya percaya. Begitu juga Allah telah memilih GB Hosana di tempat ini. Allah telah memilih Hosana Family Church di tempat ini. Serta menguduskannya. Artinya apa? Tuhan memisahkannya, Tuhan mengkhususkannya sebagai gereja pilihan Tuhan, sebagai gereja yang dikasihi Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi tempat kediaman namaku. Berbahagialah saudara, ketika kita sungguh-sungguh mengalami bagaimana gereja Hosana di tempat ini menjadi tempat kediaman Allah, tempat Allah ditinggikan, tempat Allah dimasyurkan, tempat Allah dimuliakan. Karena apa? Karena Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Sampai apa dikatakan? Sampai selama-lamanya, sampai kekal selama-lamanya. Lalu dikatakan apa? Maka mata dan hatiku akan selalu ada. Wow. Maka perhatian dan belas kasihan Tuhan. Perhatian Tuhan Allah yang di sorga kepada setiap jemaat di tempat ini. Dan hatinya yang penuh dengan belas kasihan itu selalu ada dan selalu hadir di Hosana Family Church.
Bahagia sekali ketika mata Tuhan dan hati Tuhan ada di sini. Wow, berapapun jemaat yang ada, sebuah kebahagiaan ketika Tuhan hadir bersama-sama dengan umatnya. Nah saudara, pertanyaannya begini siang ini saudara. Apa yang harus kita taati? Iya dong. Kan ketaatan kita kepada Tuhan ada konsekuensinya. Bagaimana mata Tuhan, hati Tuhan ada di sini. Apa yang harus kita lakukan? Perhatikan saudara, dalam 2 Tawarid 7 ayat 14. Dikatakan apa? Lalu umatku mau merendahkan diri serta berdoa. Dan mencari hadiratku serta meninggalkan segala kejahatan mereka. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mereka akan mengampuni dosa-dosa mereka. Serta menjadikan negeri itu subur kembali. Kalau saudara perhatikan, ada 4 perintah Tuhan yang harus kita jalani, yang harus kita sungguh-sungguh taati dalam hidup kita. Yang pertama apa? Dikatakan apa? Kita harus merendahkan diri. Tuhan mau jemaat di tempat ini adalah orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Dia. Maksudnya apa saudara? Maksudnya kita perlu punya sikap hati, punya sikap kerendahan hati, sadari bahwa kita ini lemah. Ya. Kita ini punya kekurangan, kita ini punya keterbatasan. Kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu Tuhan dalam gerejanya di tempat ini. Jadi kehadirannya Tuhan itulah yang sungguh-sungguh kita cari di tempat ini. Saudara, kita harus mengakui setiap pagi di hadapan Tuhan. Tuhan mau setiap pagi jemaatnya bertekuk lutut menyembah Dia, mengakui bahwa kita perlu Tuhan, kita perlu kekuatan Tuhan, kita perlu pertolongan dari Tuhan. Kalau kita ada sampai saat ini, saudara masih bisa bekerja, saudara masih bisa berusaha, saudara masih bisa menghasilkan uang, saudara masih produktif, saudara masih sehat, saudara masih bisa ketawa, saudara masih bisa makan di sana sini. Bahkan saudara bisa berhasil. Di setiap apa yang saudara kerjakan, itu karena Tuhan. Kita harus akui, kita harus sadari. Jadi kita nggak bisa sombong. Tuhan yang menolong. Tuhan yang memberkati, saudara. Karena di luar Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kamis yang lalu saya sama Devon ada di ruangan kerja saya, siang-siang. Saya dengar suara pesawat, saudara. Itu kencengnya minta ampun. Seperti ada di atas kepala, kayak mau perang lah, bulak-balik lagi pesawatnya. Mengerikan sekali. Saya menatap Devon, Devon menatap saya. Kita saling tatap-tatapan. Waktu saya menatap dia, saya bilang sama dia, kamu lihat, kamu dengar, bisakah dibayangkan seandainya kita hidup di dalam peperangan seperti yang terjadi di Israel sana? Kita bersyukur saat ini tetap negara kita dalam keadaan damai sejahtera. Itu oleh karena Tuhan. Bersyukur saudara masih tetap tidur, bisa tidur nyenyak, masih bisa tidur ngorok. Oleh karena itu belajar mari kita merendahkan diri, merendahkan hati kita. Kita akui Engkaulah Tuhan yang menjadi sumber kehidupanku. Yang kedua saudara, ketaatan apa yang harus jemaat kita lakukan kalau kita sungguh-sungguh. Mau terus Tuhan hadir di tempat ini, mau terus Tuhan lawat di tempat ini, mau terus Tuhan ada sungguh-sungguh. Mau tapi memperhatikan hatinya merasakan apa yang dia rasakan. Yang kedua saudara, kita harus berdoa. Ya, kita harus berdoa saudara. Gereja telah memberikan fasilitas untuk kita berdoa bersama-sama sebagai jemaat Tuhan. Di hari Rabu pukul 7 malam. Di hari Sabtu pukul 8 pagi.
Tuhan emang ada di gereja aja, Tuhan ada juga di rumah gua, Tuhan juga ada di kantor saya. Betul, Tuhan ada di mana-mana. Tetapi mari kita mau sungguh-sungguh menyatakan sebagai keluarga Allah. Kita datang sebagai anak-anaknya kepada Tuhan kita, kepada Bapa kita. Di dalam persekutuan kita bersama dengan Dia. Di jam-jam doa yang telah Tuhan sediakan. Saudara, kadang-kadang kita dalam doa kita suka berhenti. Kita suka kayaknya nggak dijawab-jawab Tuhan. Kayaknya mana Tuhan nggak jawab-jawab. Jangan berputus asa saudara. Jangan menyerah. Jangan menyerah, sungguh-sungguh berdoa. Jangan berhenti berdoa saudara. Mohonkan kemurahan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan mendengar doa saudara. Tuhan peduli dengan doa-doa yang saudara naikkan. Jangan berhenti berdoa. Tetapi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Karena begini saudara. Tuhan tidak pernah menyerah kepada doa saudara. Kepada hidup saudara. Tuhan tidak pernah menyerah kepada apa yang saudara alami. Mata Tuhan selalu memperhatikan kita. Hatinya selalu merasakan apa yang kita rasakan. Itulah Tuhan kita, itu Bapa kita. Jadi mari saudara, kita taati, kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Pagi hari kita bangun pagi, kita mau berdoa kepada Dia. Itu yang harus kita taati. Yang ketiga saudara, apa yang harus kita taati sebagai keluarga Allah, sebagai Hosanna Family Church? Rindukan kehadirannya. Ya. Rindukan kehadirannya, bukan berkat atau ya kita takut karena hukumannya. Rindukan saudara kehadirannya, percaya saudara berkat itu akan mengikuti saudara. Jika kita sungguh-sungguh memiliki hati yang bersih, hati yang murni. Tapi rindukan kehadirannya, rindukan Dia di atas segala-galanya, cari Dia. Saudara kan bisa ya kepengen makan yang enak. Ya kan, ada restoran yang baru di ujung Berung pun, saudara sampai uber-uber itu. Datangi berjam-jam, masuk ke pelosok-pelosok, saudara datangi kan. Saudara bersedia mengorbankan waktu saudara, tenaga saudara, uang saudara, untuk hal yang saudara sungguh-sungguh rindukan. Saudara supaya bisa menikmati makan di sana rasanya kayak gimana sih. Ternyata bagus di Instagram aja. Begitu ke sana makannya nggak enak. Saudara mari. Kita punya passion, kita punya kerinduan. Yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan itu karena kita sungguh-sungguh mencari Dia. Ketika kita sungguh-sungguh mencari wajahnya Tuhan. Saya percaya. Tidak mungkin kita terlambat datang ke gereja. Amin. Gak mungkin. Ya, gak mungkin seharusnya kita setia beribadah. Kita nanti minggu depan aja. Enggak. Karena kita rindu. Ada kerinduan yang kuat untuk berjumpa dengan kekasih kita. Yang terakhir saudara. Ya. Ketaatan apa yang harus kita lakukan, kerjakan dalam hidup kita. Tinggalkan segala dosa dan kejahatanmu. Itu tadi yang dikatakan seperti ini. Kalau kita masih hidup saat ini saudara. Kalau kita masih hidup di dalam dosa maksud saya, ayo kita tinggalkan. Kita tanggalkan dosa kita. Kita jangan mendekat-dekat dengan dosa yang biasa kita lakukan. Karena firman Tuhan Allah katakan apa saudara? Dalam Yesaya 59 ayat 1-2 bilang begini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi yang memisahkan kita, yang menghalangi pertolongannya, yang dimana doa-doa kita yang tidak dijawab. Saudara bukan karena Allah tidak sanggup menolong saudara, bukan karena Allah budak atau enggak mendengar doa saudara. Tapi karena kesalahan, karena dosa, kejahatan kita. Yang kita harus tanggalkan.
Siang hari ini yuk kita sama-sama hampiri Tuhan. Kita minta kemurahan hatinya, pengampunannya, supaya kita bisa berkenan di hatinya. Wah, saudara, kalau kita sudah mendapatkan perkenanan di hatinya, wah enak, nikmat, nyaman, bebas. Saudara saat ini dapat telepon dari Presiden Jokowi. Lea, kamu dapat perkenanan bisa masuk istana ya, kamu bisa makannya, kamu bisa tinggal di sana ya. Begitu mendapatkan perkenanan dari Bapak Presiden kita, wow, siapapun yang gak bisa menghalangi saudara untuk masuk ke istana. Gak ada yang bisa menghalangi saudara, yang bisa menggagalkan saudara untuk bisa datang berjumpa dengan Presiden kita. Saudara, kalau keempat perkara ini kita taati, ya, kabar baik buat kita siang ini. Kalau keempat perkara ini kita bisa taati, ya, Tuhan sendiri nyatakan janjinya. Coba kita perhatikan kembali, ya, 2 Tawarikh 7 ayat 14 tadi, ya. Kita baca lagi sama-sama. Dikatakan begini kan, lalu umatku mau merendahkan diri serta berdoa dan mencari hadiratku serta meninggalkan segala kejahatan mereka, maka aku akan. Ini janji Tuhan, saudara. Maka aku akan. Ini janji Tuhan, saudara. Apa itu janjinya? Dikatakan apa? Mendengar dari surga doa mereka. Jadi janji Tuhan adalah Allah akan mendengar dari surga doa-doa kita. Dia akan menjawabnya dan menunjukkan belas kasihannya kepada kita. Lalu apa lagi kabar baiknya saudara buat kita siang ini? Dikatakan apa? Dan mengampuni dosa-dosa mereka. Artinya Tuhan menyucikan kita, Tuhan memulihkan kita dan memperkenankan kita. Itu yang Tuhan janjikan. Enggak main-main loh Tuhan sama kita. Ya. Apalagi janjinya saudara? Ya. Apalagi janjinya? Dikatakan selanjutnya begini. Serta menjadikan negeri itu apa? Apa? Subur kembali. Artinya Tuhan pulihkan keadaan saudara. Tuhan pulihkan keadaan saudara dari yang tidak baik menjadi baik. Dari yang kurang menjadi lebih. Dari yang tidak ada menjadi ada. Saudara, Tuhan mau pagi ini kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita. Kita mau sungguh-sungguh berdoa, kita mau mencari wajahnya, dan kita mau meninggalkan segala kejahatan dan dosa kita. Kalau saat ini kita memanggil Dia Bapa, dan kita menyebut diri kita ini adalah anak-anaknya, saya percaya kita akan menundukkan diri kepada Bapa kita. Kita akan mentaati apa perintah Bapa kita. Karena apa? Karena Dia adalah kepala gerejanya. Karena Dia adalah kepala keluarga. Dan kita adalah anak-anaknya. Kita anak-anaknya, keluarga yang telah diteguhkan oleh Tuhan sebagai Hosanna Family Church. Apa saudara? Mari kita akan saksikan sama-sama logo Hosanna Family Church sebagai lambang yang mempersatukan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Saya persilahkan.
Itulah logo Hosanna Family Church. Saudara, saya akan beri sedikit penjelasan, sekilas penjelasan tentang logo ini supaya kita bisa memahami bersama-sama. Silakan tampilkan kembali logonya. Saudara, di sana ada burung merpati, yaitu lambang Roh Kudus. Lalu ada daun palem, lambang pujian dan kemuliaan atas kemenangan Kristus di atas kayu salib. Salib adalah lambang Kristus itu sendiri. Dan dalam salib ada 5 warna yang berbeda. Warna merah melambangkan Abi Hosana, generasi yang penuh semangat. Warna biru CG atau PRBI, pemuda remaja, generasi yang setia sebagai tiang gereja dan patriotik. Warna ungu WBI Hosana, itu adalah lambang profetik, wanita-wanita yang suka berdoa dan wanita-wanita yang disebut sebagai pendoa. Warna hijau, Holy atau Komsel, lambang pertumbuhan dan bermultiplikasi. Kita berdoa lewat Holy ini, kita akan bergerak bersama-sama, bertumbuh bersama-sama, mengalami multiplikasi yang Tuhan inginkan dan terjadi di gerejanya. Warna emas, jemaat umum. Ini adalah lambang pemurnian. Tuhan mau jemaat yang di tempat ini adalah mempelai-mempelainya yang hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Mereka adalah emas yang murni yang mengalami pemurnian oleh api Roh Kudus. Jadi Hosanna Family Church adalah 5 bagian yang dipersatukan Kristus. Abi, PRBI, WBI, Holy, umum sebagai keluarga Allah. Di mana Tuhan telah memperdamaikan kita, mempersatukan kita dengan Tuhan, dengan Allah itu sendiri. Mempersatukan kita, manusia sesama jemaat dengan sesama kita. Tidak lagi saling menyakiti, tidak lagi saling membenci, tidak lagi saling menghakimi, tidak lagi saling mengecam, tidak lagi saling menjatuhkan. Tapi kita hidup saling mengasihi. Karena GBI Hosana adalah keluarga Allah. Hosanna Family Church. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Saya mengundang Eva untuk boleh maju ke depan untuk memimpin dan membacakan doa kita. Saya berharap saudara mengikuti doa yang dibacakan oleh Eva. Silakan pemain musik. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita satukan hati kita dalam berdoa. Bapa, inilah doa kami anak-anak-Mu Tuhan. Ya Tuhan Allahku, dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu ini. Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah-Mu ini siang dan malam. Terhadap gereja keluarga-Mu yang menjadi tempat kediaman nama-Mu. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, jalan yang harus kami ikuti dan taati. Berkatilah rumah yang kami diami, rumah yang Kau berikan sebagai milik pusaka kami, supaya menghasilkan buah yang banyak. Karena Engkaulah pokok kami, sumber kehidupan kami. Apabila ada kelaparan, penyakit yang menimpa, dan musuh yang mengancam, kiranya Engkau mendengar dari surga doa dan permohonan umat-Mu untuk menolong dan memberikan keadilan-Mu. Apabila umat-Mu berdosa, bersalah dan berbuat fasik, dan menyadari kembali dalam hatinya dan memohon kepadamu, kiranya Engkau mendengarkan dari surga, dari tempat kediaman-Mu yang tetap,
untuk mengampuni umat-Mu yang telah berdosa kepadamu. Sebab itu ya Allahku, kiranya matamu terbuka dan telingamu mendengarkan kepada doa yang dipanjatkan di tempat ini. Sekarang bangkitlah ya Tuhan dan masuklah ke tempat kediaman-Mu. Supaya umat-Mu, anak-anak-Mu, orang-orang yang Kau kasihi dan sayangi bersuka cita karena kebaikan-Mu. Amin. Mari saudara, kita akan mempersiapkan diri kita untuk mengikuti prosesi sakramen perjamuan kudus. Silakan jemaat yang berada di rumah untuk mempersiapkan roti dan anggurnya. Dan mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ketika saat ini Engkau perkenankan kami untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Makan roti dan minum anggur sebagai lambang tubuh dan darah-Mu yang telah Engkau korbankan bagi setiap kami karena kasih-Mu begitu besar. Dan biarlah Tuhan ketika kami makan roti dan minum anggur ini, kami boleh menyatukan hati kami. Kami boleh menyatukan kehidupan kami bersama dengan Engkau Kristus. Sehingga kami tidak melupakan bagaimana pengorbanan yang telah Engkau berikan buat setiap kami. Tetapi kami selalu mensyukuri betapa sungguh Allah itu baik adanya. Dan kami selalu mengingat bagaimana cinta dan kasih-Mu yang besar buat kami. Urapi Tuhan, buat roti dan anggur yang akan kami makan dan minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apakah saudara sudah memegang roti dan anggur? Mari kita mengangkat roti yang ada di tangan kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan yang ada di tangan kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah Ia makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Buat kasih setia dan kebaikannya. Buat pengorbanan tubuh dan darahnya. Ungkapkan rasa syukur saudara kepada Dia. Sembah Dia. Puji Dia. Tinggikan Dia. Masyurkan namanya. Hanya oleh kasih-Mu Tuhan
oleh anugerah dan kasih sayang-Mu. Oh, sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu, Kau Allah yang besar. Hanya bagi-Mu segala pujian kemuliaan. Haleluya. Segala puji hormat hanya bagi-Mu. Haleluya. Kau anak domba Allah yang tak berkorban. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur padamu. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh memanggilmu Bapa. Kami boleh menyebutmu Bapa. Lakana makurapa syekatakain nayama. Karena kami sadari siapakah kami. Kami boleh Engkau panggil sebagai anak-anak-Mu. Nainayama tiapa syekatakain nayama. Betapa sungguh anugerah terbesar yang boleh kami terima dari Engkau Tuhan. Diberkatilah umat-Mu di tempat ini. Diberkatilah jemaat-Mu yang Kau miliki, yang Kau kasih dan sayangi. Kami percaya bahwa mata-Mu tertuju di tempat ini. Hati-Mu selalu ada di dalam hati kami anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau Yesus. Terpujilah Engkau Kristus Yesus Tuhan kami. Bapa yang kekal, Bapa yang sempurna selama-lamanya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Amin.